Genghis Khan, yang terkenal sebagai penakluk yang sangat kejam, telah lama meninggal dunia. Namun, kematian sang penakluk masih menjadi misteri yang belum terpecahkan selama berabad-abad. Menurut cerita yang beredar, Genghis Khan meninggal karena dikebiri dan mengalami pendarahan hebat. Namun, cerita ini masih menjadi misteri karena tidak ada bukti yang dapat menjelaskannya. Melalui penelitian, para peneliti akhirnya berhasil mengungkap kematian sebenarnya dari Genghis Khan. Genghis Khan dilahirkan dengan nama Temujin dari klan Borigin pada tahun 1162. Pada tahun 1206, ia mendirikan dan menobatkan dirinya sebagai kepala pertama Kekaisaran Mongolia. Genghis Khan wafat pada tahun 1227, menguasai wilayah hampir 3 kali lebih besar dari Kekaisaran Romawi. Pengaruhnya meluas hingga ke seluruh dunia, dan warisannya telah mencapai skala global. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2003 di The American Journal of Human Genetics menyatakan bahwa 1 dari 200 pria di seluruh dunia kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari Genghis Khan, menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Namun sayangnya, kematian Genghis Khan yang misterius merupakan kebalikan dari warisannya yang melimpah. Keluarga dan pengikut Kekaisaran Mongol diinstruksikan untuk merahasiakan kematian Genghis Khan yang terjadi selama masa perang, yang penting melawan Sia Barat, yang telah menjadi target penaklukan oleh Mongol selama lebih dari 2 dekade. Sebagai bentuk penghormatan kepada Genghis Khan, para prajurit Mongol menyampaikan sejumlah legenda tentang kematian sang pemimpin. Salah satu cerita menyebutkan bahwa Genghis Khan meninggal akibat pendarahan setelah ditusuk dan dicabut kelaminnya oleh seorang putri dari suku Tibote Burman, bangsa Tangut, di wilayah barat Laut China. Beberapa juga berpendapat bahwa Genghis Khan meninggal karena luka-luka setelah terjatuh dari kudanya saat bertempur melawan China, atau karena terkena panah dan terinfeksi selama perang melawan Sia Barat. Faktanya, penelitian terbaru mengindikasikan bahwa kabar atau desas-desus itu menyebar setelah kematian Genghis Khan. Kematian Raja dan Kaisar China sering dicampur-adukan dengan cerita rakyat. Tutur Francesco Galassi, rekan penulis penelitian yang merupakan dokter dan ahli paleopatologi di Flinders University di Adelaide, Australia, kepada Life Science. Pemeriksaan dan investigasi oleh para peneliti menunjukkan bahwa Genghis Khan kemungkinan meninggal karena alasan lain. Bukan karena plot politik atau racun seperti yang telah tersebar selama ini. Pasalnya, ketika Genghis Khan meninggal, ia masih berada di puncak kekuasaan, dihormati, dan dijaga dengan baik oleh para pengikutnya. Hal ini membuat kemungkinan kematian karena pembunuhan politik atau keracunan sangatlah kecil. Kata Wen Pengyu, rekan penulis penelitian yang merupakan peneliti biologi manusia di The University of Adelaide. Mengungkap kematian Genghis Khan. Untuk mengungkap kematian Genghis Khan, ahli peneliti mempelajari sebuah naskah sejarah yang dibuat selama dinasti Ming berjudul The History of Yuan. Dalam naskah tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 18 Agustus hingga tanggal 25 Agustus tahun 1227, selama operasi militer terakhir melawan Sia Barat, Genghis Khan jatuh sakit. Ia merasa tidak enak badan dan mengalami demam. Genghis Khan meninggal 8 hari kemudian setelah terserang penyakit tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan Genghis Khan mengalami demam tifoid, meskipun tidak disebutkan gejala lain yang ia alami. Selain melihat data klinis Genghis Khan, para ahli juga menggunakan informasi tentang penyakit yang diderita pasukan Mongol dan musuh pada saat itu serta pengetahuan modern tentang awal mula penyakit menular. Mereka menemukan bahwa tanda-tanda yang dialami oleh Genghis Khan dan pengikutnya sesuai dengan wabah pes yang umum terjadi pada waktu itu. Namun, para peneliti mengakui bahwa studi mereka masih terbatas karena tidak dapat mengakses tubuh Genghis Khan yang keberadaannya masih belum diketahui. Meskipun kami tidak dapat mengonfirmasi secara pasti penyebab kematian Genghis Khan karena keterbatasan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa skenario klinis ini lebih realistis dan layak dipertimbangkan secara historis daripada hipotesis lain yang tidak berdasar, ujar Galassi. Pandemi yang terjadi baru-baru ini kembali menunjukkan bahwa para pemimpin negara dapat terinfeksi penyakit menular. Meskipun mereka memiliki kekuatan, mereka tidak dapat terlindungi dari fenomena alami seperti itu. Elena Farotto, seorang antropolog dan bioarkeolog di University of Catania, Italia, menambahkan bahwa kematian Genghis Khan mungkin bisa menjadi contoh umum dari pengaruh penyakit terhadap kepemimpinan yang berpotensi mengubah arah sejarah.